Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perbincangan kita tentang konsep kedokteran di dalam Islam. Kemarin sudah kita bahas bahwa di antara keluasan agama ini adalah bahwa agama ini mencakup juga soalan-soalan kehidupan sehari-hari, termasuk di dalamnya adalah dunia kedokteran dan kesehatan. Kalau di dalam surat Al-Baqarah Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Maka maradun, penyakit yang dimaksud dalam ayat itu, ini bagian dari ayat-ayat awal surah Al-Baqarah. Fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka ada penyakit. Berarti ini adalah penyakit hati, penyakit mental. Apa itu penyakit mental, penyakit hati? Disebutkan dalam bagian awal surat Al-Baqarah ini ada kemunafikan dan kekafiran. Di dalam surat Al-Baqarah juga yang terkait dengan syariat puasa, Allah menyatakan penyakit fisik, yaitu ketika Allah menyatakan, dan apabila di antara kalian sakit atau sedang bepergian jauh, faman kana minkum maridhon aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Maka penyakit yang dimaksud di dalam ayat ini adalah penyakit fisik, bahwa orang yang sakit secara fisik yang tidak memungkinkan untuk berpuasa diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Nah, jadi di sini dengan dua ayat di Al-Baqarah bagian awal dan bagian-bagian akhir itu, kita sudah bisa mengambil satu simpulan bahwa Islam itu berbicara tentang kesehatan, berbicara tentang penyakit fisik maupun penyakit rohani. Di dalam dunia kesehatan kita mengenal ada istilah upaya, ya, ada upaya kesehatan pencegahan, ada upaya kesehatan promosi, ya, promosi kesehatan, ada upaya kesehatan yang disebut dengan pengobatan atau kuratif, dan ada upaya yang disebut dengan rehabilitasi. Ajaran Islam juga kalau kita cari juga tidak lepas dari pengertian-pengertian itu. Yang pertama yang menarik adalah bahwa dunia kesehatan dan dunia kedokteran itu menggunakan istilah upaya. Jadi kalau kita hubungan dengan agama Islam, maka sesungguhnya kita meyakini bahwa yang kita lakukan itu adalah sebuah upaya. Kita menyadari benar bahwa sumber kesehatan, sumber keselamatan, semuanya itu ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan aku. Jadi kita menyadari sebenarnya apapun yang kita lakukan adalah hanya sebuah upaya. Disinilah konsep tawakal bertemu dengan konsep upaya kesehatan di dalam ilmu kesehatan atau kedokteran. Jadi tawakal menjadi
inti ajaran atau filsafat ajarannya, sementara secara teknis kita mempunyai aturan-aturan yang berkaitan dengan upaya-upaya pencegahan, promosi, pengobatan, dan rehabilitasi. Untuk pencegahan, kita mengenal bahwa Rasulullah SAW menaruh perhatian yang sangat besar terhadap adanya wabah. Beliau mengatakan, jangan dicampur antara yang sehat dengan yang sakit. Kalau engkau berada di suatu tempat yang ada wabah, jangan engkau meninggalkannya. Dan kalau engkau tahu di suatu tempat ada wabah, jangan engkau memasukinya. Ini konsep yang sangat sesuai dengan konsep karantina wilayah. Rasulullah SAW juga mengingatkan agar kita tidak buang air kecil, apalagi buang air besar secara sembarangan. Ini juga sangat sesuai dengan konsep kedokteran pencegahan. Kebersihan lingkungan, kebersihan pribadi juga sangat mendapatkan perhatian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, pencegahan bisa kita lihat juga di dalam kedokteran ada yang namanya imunisasi. Seorang ulama dari Saudi ditanya, bagaimanakah pendapat Syekh tentang imunisasi? Beliau menjawab, tidak mengapa kita melakukan pengobatan untuk penyakit yang belum terjadi, yaitu yang namanya pencegahan. Untuk apa? Yaitu untuk penyakit-penyakit yang memang kita khawatirkan kejadiannya. Itu ulama juga berpendapat demikian. Saudara sekalian, selanjutnya tentang promosi kesehatan. Rasulullah sangat memperhatikan tentang olahraga, tentang makanan yang sehat, minum madu, minum cuka, dan sebagainya. Itu terkait semua dengan promosi kesehatan. Yang ketiga, secara ringkas saja, tentang pengobatan. Rasulullah juga mengatakan bahwa, wahai hamba Allah, berobatlah apabila engkau memang sakit. Sesungguhnya Allah menurunkan sakit dan Allah juga menurunkan pengobatannya. Rasulullah juga menyatakan bahwa ada dua syarat kesembuhan, yaitu pengobatan yang tepat dan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini konsep Islam tentang pengobatan. Tentang rehabilitasi, kita bisa belajar dari doa tentang orang yang sakit, yaitu doa itu mengatakan, Allahumma adhibil bas robban nas ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqoma. Potongan terakhir dari doa tadi adalah shifaan la yughadiru saqoma, kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas. Nah, dalam dunia kedokteran, agar penyakit-penyakit yang berat tidak meninggalkan bekas, di situ dilakukan upaya rehabilitasi, antara lain dengan fisioterapi. Nah, inilah bertemunya konsep agama dengan konsep Islam dalam dunia kedokteran, yaitu adanya upaya pencegahan, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pelajaran betapa sempurnanya Islam ini dengan merujuk semua apa yang kita hadapi dengan konsep-konsep Islam, termasuk dalam dunia kedokteran juga kita menemukan konsepnya di dalam Islam. Barakallah fiikum, mudah-mudahan Allah memberkati Anda semua dan semoga kita semuanya sehat wal afiat. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.